Kehidupan sehari-hari, ilmu psikiatri itu sangat perlu. Semuanya orang di IGD bisa jadi tenang kalau kita datang gitu ya. Itu tuh saya pernah mendapatkan memeriksa pasien 11 pasien. Itu saya praktek jam 4, pulangnya itu udah jam 10 malam. Harus punya kekuatan ekstra gitu untuk menghadapi pasien kita itu. Oke, baik. Selamat siang dokter dan teman-teman panitia Binar dari Seksi Hubungan Alumni Hima Kedokteran FK Unpad. Selamat datang dan terima kasih kepada Dr. Vera yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber kedua Bincang Inspirasi Alumni pada tema House Life as a Specialist. Dengan sangat antusias, perkenalkan nama saya Kalisa Humaira Taufik, mahasiswi pendidikan dokter FK Unpad Angkatan 2020, merupakan perwakilan Seksi Hubungan Alumni yang akan menjadi MC atau moderator dalam acara Bincang Inspirasi Alumni atau Binar kali ini. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit nih dok, terkait Bincang Inspirasi Alumni yang merupakan proker bulanan hubungan alumni Hima Kedokteran, di mana kita akan mewawancarai dokter alumni FK Unpad untuk membagikan pengalaman, insight, dan juga motivasinya. Nah, pada kepengurusan tahun ini, tema besarnya itu adalah House Life as a Specialist. Kenapa kita ambil House Life as a Specialist? Karena kami telah melakukan survei kepada seluruh Kema FK Unpad, ternyata menjadi dokter spesialis merupakan pilihan yang paling banyak diminati, dan spesialis kesehatan jiwa menempati urutan kedua. Setelah itu, setelah beberapa pertimbangan, akhirnya kami memutuskan untuk menjadikan Dr. Vera sebagai pembicara pada Bincang Inspirasi Alumni kali ini. Oleh karena itu, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada dokter merupakan kekepoan teman-teman Kema FK Unpad tentang spesialis kesehatan jiwa. Nah, sebelum memulai menjawab pertanyaan, saya pribadi dan mungkin teman-teman yang menonton video ini pengen lebih mengenal dokter dari mulai nama lengkap, alumni angkatan berapa di FK Unpad, dan juga kesibukannya saat ini. Mungkin bisa dijawab, dokter? Ya, terima kasih Kalisa. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Dr. Vera, panggilannya. Alamat lengkapnya adalah Veranita Pandia. Saya sebenarnya bukan alumni FK Unpad, tapi alumni FK USU angkatan 1982. Saya mengambil psikiater di FK Unpad tahun 1996 dan selesai tahun 2000. Kemudian mengambil psikiater anak di UI tahun 2001 sampai 2004. Lalu mengambil magister tahun 2010 dan juga doktoral dan selesai pada tahun 2013. Demikian mungkin perkenalan singkatnya ya. Apalagi ya tadi ya, lupa. Kedudukan saat ini apa? Pekerjaan ya, saat ini. Kesibukan saat ini, dok. Kesibukan, oke. Kesibukan ya. Kesibukan saya saat ini adalah sebagai Kepala Departemen atau KSM Psikiatri FK Unpad Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kemudian juga saya kalau sore hanya hari Kamis di Hermina ya, Rumah Sakit Hermina Pasteur. Apalagi ya, barangkali menjadi narasumber webinar-webinar kali ya yang membuat saya sibuk ya, selain tentu sebagai ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga malah tetap harus tidak boleh ditinggalkan ya. Oke, cukup Kalisa, ada yang lain mau ditanyakan? Mungkin sudah cukup untuk perkenalannya dokter. Baik. Oke. Mungkin saya simpulkan sedikit ya dok. Jadi teman-teman, Dr. Vera ini sebenarnya bukan merupakan alumni FK Unpad, melainkan FK USU ya dok. Tapi Dr. Vera ini mengambil psikiater di FK Unpad tahun 1996 dan selesai tahun 2000. Dan kesibukan Dr. Vera saat ini merupakan Kepala Departemen Psikiater FK Unpad Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan juga sibuk karena mengisi narasumber dan juga webinar ya dok. Ya.
Oke, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaannya nih dok. Mungkin pertanyaan yang pertama nih dok, dari sekian banyak karir yang bisa dipilih setelah menjadi dokter, kenapa sih dokter Vera ini memilih untuk menjadi spesialis kesehatan jiwa? Apa motivasi dan juga alasannya nih dok? Mungkin bisa langsung dijawab dokter. Pertama-tama saya melihat dulu itu ilmu psikiatri itu merupakan ilmu yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebagai waktu itu kan saya masih ibu muda ya, untuk mengasuh anak gitu ya. Waktu itu anak saya yang kecil saya ingat 3 tahun, yang gede itu 5 tahun. Kemudian pasti dalam kehidupan sehari-hari ilmu psikiatri itu sangat perlu karena menurut saya pada waktu itu sebagai dokter kita belajar ilmu psikologi gitu ya, sehingga pastilah menambah wawasan yang berbeda tentunya dengan ilmu kedokteran biasa ya. Kemudian selain itu, walaupun ilmu psikiatri itu merupakan divisi yang kecil dari seluruh ilmu kedokteran, kalau kita tahu bahwa yang besar itu seperti bedah, objin gitu ya, saya merasa bahwa ilmu yang kecil ini ada di mana-mana gitu. Misalnya di bedah, orang pasti memerlukan juga dukungan psikologis ketika mereka mau operasi atau ketika mereka selesai operasi, dan misalnya saja kalau amputasi gitu ya, setelah mereka diamputasi itu perlu dukungan psikologis. Begitu juga dengan penyakit-penyakit lain, penyakit kulit, penyakit dalam, banyak sekali yang berhubungan dengan psikiatri gitu. Jadi ilmu ini walaupun kecil tapi luas cakupannya, sehingga itu yang membuat saya mengambil psikiatri pada waktu itu, dan didukung ya oleh keluarga, terutama suami pada waktu itu. Waktu itu memang masih stigma ya menjadi psikiater. Kita bisa dibilang dokter gila gitu ya. Kalau ketemu dengan teman sejawat juga tuh pasien kamu gitu ya. Kalau ada yang agresif di IGD gitu ya, sepertinya kita itu adalah dokter yang berbeda dengan dokter-dokter lain. Dan kalau kita ke IGD punya pasien dipanggil nih ya karena agresif, kemudian kita datang, mereka bilang tuh pawangnya udah dateng gitu. Jadi kita bisa menenangkan pasien yang gelisah, pasien yang agresif, dan semuanya orang di IGD bisa jadi tenang kalau kita datang gitu ya. Itu merupakan suka dukanya juga sih pada waktu itu sebagai residen psikiatri. Barangkali gitu Kalisa. Baik, terima kasih dokter. Jadi dokter tuh dulu memilih spesialis kesehatan jiwa mungkin karena ilmu ini tuh walaupun kecil tapi berhubungan dengan ilmu kedokteran yang lain dan ada di mana-mana di keseharian kita juga ada ya dok ya. Oke, mungkin langsung nih dok ke pertanyaan yang kedua, dan pertanyaan ini cukup menarik dok. Jadi apa sih perbedaan kedokteran jiwa dengan psikologi? Apakah ada cakupan khususnya atau ada batasan kerjanya antara dokter spesialis kesehatan jiwa dengan psikologi, dan juga kemana seseorang seharusnya berobat jika ada gangguan kesehatan mental? Mungkin itu dok pertanyaan yang kedua dok. Oke, ini sering sekali menjadi pertanyaan ini ya masyarakat ya. Ini saya kemana dulu nih, ke psikiater atau ke psikolog gitu ya. Jadi prinsipnya memang sama-sama belajar tentang jiwa ya. Jiwa itu adalah yang berkaitan dengan emosi, pikiran, perilaku ya. Semua itu apabila sehat maupun terganggu itu merupakan lahan dari psikiater, juga lahan dari psikolog gitu ya. Tapi kalau psikolog itu bukan dari kedokteran. Jadi kalau mau jadi psikiater tidak bisa dari non dokter gitu ya. Jadi psikolog itu dari ilmunya saja, mereka hanya ilmu psikologi. Tetapi kalau psikiater selain ilmu kedokteran, cara pandangnya juga sebagai dokter, tapi ada ilmu jiwanya gitu. Jadi ilmu tentang psikologinya.
Kemudian berbedanya adalah ketika melakukan penata laksanaan. Penata laksanaannya biasanya kita akan memberikan farmakoterapi atau obat-obatan dan juga psikoterapi. Tetapi psikolog hanya bisa untuk gangguan-gangguan yang ringan, yang hanya memerlukan psikoterapi saja, belum memerlukan obat-obatan, misalnya depresi ringan, ya, belum mengganggu fungsi. Fungsi kita itu ada 3, fungsi sosial, fungsi perawatan diri, fungsi pekerjaan atau fungsi belajar. Jadi kalau belum mengganggu ketiga ini, masih dikatakan ringan. Oleh karena itu, masih bisa dilakukan tata laksana dengan psikoterapi saja, bisa oleh psikolog. Kira-kira seperti itu, Kalisa. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Vera. Jadi, simpulannya sebenarnya prinsipnya sama-sama mempelajari tentang kejiwaan. Tapi kalau psikologi itu non-dokter dan psikiater itu sudah mencakup ilmu kedokteran dan ilmu kejiwaannya. Dan biasanya kalau yang psikolog itu yang cuma menangani gangguan yang ringan saja ya, Dok. Nah, oke, jadi pertanyaan yang ketiga ini mengenai suka dan dukanya, Dok. Nah, suka dan duka jadi seorang spesialis kesehatan jiwa itu beserta tantangan tersulitnya tuh apa sih, Dok? Dan juga apakah komunikasi merupakan tantangan tersulitnya, Dok? Mungkin itu, Dokter. Ya. Jadi tantangan yang tersulit itu adalah ketika kita berhadapan dengan pasien yang datang sendiri, tidak bawa keluarga, padahal dia emergensi statusnya. Ya, misalnya kalau dia seorang psikotik yang paranoid, ya, sangat curigaan gitu ya, kemudian datang sendiri, seharusnya tidak boleh. Nah, kemudian itu akan membuat kita merasa terancam gitu ya, apalagi kalau datang sendiri, kita berada di klinik yang tertutup ya. Biasanya kan kita punya klinik itu harus tertutup karena menjaga rahasia. Kalau kita tidak punya perawat pendamping, maka kita akan merasa terancam kalau kita seperti apa ya, mereka kan kadang-kadang ada waham paranoid ya, merasa curiga, kita berbuat jahat kepada dia. Nah, itu yang agak sulit ya. Oleh karena itu, kalau kita menghadapi pasien seperti itu, lebih bagus kita ada pendamping supaya kalau ada apa-apa kita ada yang tolong ya. Oleh karena itu juga sebaiknya sih ruangan poliklinik kita ada pintu keluar selain pintu masuk. Jadi kita bisa menyelamatkan diri apabila ada pasien yang agresif dan kita berada sendirian. Nah, saya pernah tuh mengalami ada seorang wanita, dia sendiri datang dan wajahnya juga terlihat hostile sekali ya, bermusuhan begitu ya, dan dia marah kalau saya memberikan resep yang saya berikan obat-obatan yang menurut dia tidak, mereka kan kalau psikotik tidak menganggap dirinya sakit ya, karena insight-nya jelek gitu. Jadi marah gitu, padahal dia perlu dan dia datang sendiri gitu. Kita juga jadi bingung ya, ya itu namanya orang sakit ya yang memerlukan pertolongan. Kemudian yang pernah juga saya alami pada waktu itu, ketika saya masih residen, saya post operasi appendicitis dan masih lemah ya untuk berjalan, apalagi berlari. Dan ketika saya masuk ke ruangan untuk visite, kemudian ada pasien yang mengejar saya gitu. Jadi saya itu kayak mau lari tapi nggak bisa gitu ya, jadi harus jalan cepat pada waktu itu sampai terengah-engah, dan untungnya ada perawat yang menolong saya. Nah, itu adalah dukanya ya kalau kita berhadapan dengan pasien-pasien psikiatri. Nah, semakin ke sini saya semakin mengerti bahwa orang-orang yang agresif, orang-orang yang dalam keadaan amarah, ternyata mereka itu memerlukan perhatian kita, memerlukan rasa aman seperti itu ya. Kita tidak boleh melawan mereka gitu ya. Kalau kita ikutan marah kan jadinya bukan penolong ya, bukan psikiater namanya ya. Kita jadi pasien juga. Nah, sama seperti kalau kita marah, kita juga ingin diperlakukan untuk dimengerti, ingin ditanya, ingin ditenangkan, seperti itu. Sehingga kalau kita berhadapan dengan pasien-pasien psikiatri yang agresif, kita sudah tidak lagi terlalu takut. Awal-awal dulu takut ya, tapi sekarang saya sudah mengerti bahwa memang kita perlu waspada, tapi kita tidak perlu takut. Itu dukanya ya, sukanya banyak banget sukanya.
Sukanya apabila kalau pasien kita itu bisa yang tadinya nggak mau makan jadi mau makan ya, tadinya mau cerai tidak jadi cerai misalnya gitu ya. Kemudian ini yang paling mengesankan buat saya terakhir ini, ketika masa pandemi ini ada satu pasien saya memang memberikan nomor WA kepada pasien ya, nomor telepon saya. Ada seorang pasien saya, dia seorang sarjana ya, kemudian mereka sekeluarga kena COVID, kemudian eh, ibunya meninggal dan dia merawat bapak ibunya yang sakit dan dia punya daya juang yang kuat sekali sehingga pada waktu itu tidak kelihatan kalau dia itu adalah orang yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Itu membuat saya merasa sangat berbahagia gitu ya. Dan saya merasa bahwa pertolongan kita tuh tidak sia-sia ternyata ya, itu bisa membuat pasien kita semakin memiliki kekuatan mental untuk menghadapi tantangan yang tidak mudah pada masa pandemi ini, apalagi ketika kita mengalami kehilangan orang yang kita cintai. Itu mungkin Kalisa. Oke, baik. Terima kasih Dokter Vera. Jadi dari yang tadi Dokter Vera sebutkan, ternyata tantangan dan suka dan dukanya itu cukup lumayan banyak ya Dok. Kalau dari tantangannya tadi ketika berhadapan dengan pasien yang pasiennya itu datang sendiri dan itu bisa membuat dokter merasa terancam ya Dok. Nah, terus kalau sukanya itu ketika dokter itu berhasil menolong pasien ya Dok, itu membuat dokter merasa bahagia gitu Dok. Nah, mungkin kita ke pertanyaan yang keempat nih Dok, mengenai pengalaman. Jadi bisa dokter ceritakan nih tentang pengalaman yang paling mengesankan saat menangani pasien. Apakah menangani pasien dengan gangguan kesehatan mental itu setiap harinya itu dapat mempengaruhi kesehatan mental diri sendiri nih Dok? Bisa dijawab Dokter? Ya, kalau kita dalam keadaan fit ya, artinya emosi kita bagus ya, tidak terlalu capek. Mungkin kita tidak merasa berat ya ketika kita menghadapi masalah-masalah orang lain ya, harus menolong orang untuk bisa mengatasi masalahnya. Sebenarnya psikiater itu atau psikolog itu hanyalah sebagai fasilitator ya, yang mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalahnya itu adalah pasien sendiri atau klien sendiri. Sehingga kita itu membutuhkan kemampuan untuk bisa menolong pasien kita untuk bisa keluar dari masalahnya dengan kekuatan dia sendiri gitu. Nah, itu tidak mudah ketika kita menghadapi pasien-pasien yang cukup banyak, kemudian masalahnya berat-berat gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita berhadapan dengan pasien baru tuh. Pasien baru kita kan harus tahu ya segala latar belakangnya, harus komprehensif gitu ya. Apa modalitas yang dia punya, apa yang harus kita lakukan, itu semuanya kan harus kita dapatkan dari auto anamnesis maupun hetero anamnesis. Jadi dari keluarga, dari pasien sendiri, itu memerlukan waktu yang cukup panjang kalau kita berhadapan dengan pasien jiwa. Kalau misalnya kita bandingkan dokter lain, THT misalnya ya, 10 pasien itu bisa dikerjakan dalam waktu berapa lama, kita tuh saya pernah mendapatkan memeriksa pasien 11 pasien, itu saya praktek jam 4, pulangnya itu udah jam 10 malam dan cleaning service sudah kasih tanda gitu ya, mereka mau pulang gitu ya. Jadi itu tidak nyaman karena kita tidak mungkin meng-cut kalau orang sedang menangis gitu ya, dan dia membutuhkan perhatian kita, itu tidak mudah untuk meng-cut-nya gitu. Ya nanti kita kehilangan pasien juga ya kalau kita pengen dikerjakan cepat-cepat semuanya gitu ya. Jadi itulah yang sangat perlu effort ya ketika kita menghadapi banyak pasien dan banyak pasien baru
dan masalahnya berat-berat gitu. Sehingga kita harus punya kekuatan ekstra gitu untuk menghadapi pasien kita itu. Tapi enaknya juga psikiater itu bisa mereschedule gitu ya. Artinya kalau kita belum siap mental, misalnya ada pasien yang ingin hipno, saya mau sekarang dok di hipno, kita bisa bilang tidak gitu. Kita bisa bilang tidak karena kita mungkin tidak siap. Pengalaman saya melakukan hipnoterapi itu menguras tenaga ya, menguras tenaga ketika kita melakukan hipno itu ternyata yang saya rasakan itu capek sekali gitu. Karena kita seperti memindahkan kekuatan emosi kita kepada mereka gitu ya. Pengalaman saya seperti itu. Jadi kita bisa katakan kayaknya kamu kita bisa reschedule gitu ya. Yang paling penting sekarang begini begini begini. Jadi pada umumnya tidak darurat ya pasien-pasien psikiatri ya. Kalau darurat pasti ke emergensi seperti itu. Jadi enaknya jadi psikiater itu tidak harus jaga malam. Kalau sudah menjadi psikiater ya, tidak harus jaga malam, cukup dokter umum saja yang telepon seperti itu. Untuk kita bisa kasih advice seperti itu ya. Berbeda dengan dokter bedah yang harus standby malam-malam kerja gitu ya. Nah, ya itulah keuntungan jadi psikiater itu, dan banyak sih yang menjadi apa tadi pertanyaannya, mengesankan ya, bukan ya, pengalaman yang mengesankan ya, apa sih tadi ya, mengesankan ya. Jadi apalagi ya yang saya ingat-ingat tuh kalau misalnya kita berhadapan dengan pasien depresi aja ya, pasien depresi. Itu kadang-kadang kita tuh suka nggak sabar, apalagi kalau yang misalnya depresinya itu retardasi psikomotor. Jadi semuanya lambat gitu. Kita tanya A, jawabannya lambat sekali gitu. Aduh, rasanya ini saya punya pasien yang lain, tapi bagaimana ya jawabannya lama sekali gitu. Sehingga pasien-pasien lain kadang-kadang ada yang pulang karena tidak sabar menunggu giliran gitu. Karena di Indonesia masih kita belum berani untuk buat jam ya, teng gitu harus keluar gitu ya. Kita belum ada seperti itu gitu. Tapi sampai sekarang sih saya masih bisa menghandle lah ya pasien-pasien yang mungkin cepat kita buat cepat, tapi kalau pasien kita lihat banyak ya apa boleh buat, kita harus mengatur supaya tidak terlalu panjang juga untuk pasien-pasien yang menunggu. Kira-kira begitu, Kak Lisa. Terima kasih kembali Dr. Vera. Jadi sebenarnya tuh tidak terlalu mempengaruhi keadaan mental diri sendiri ya dok, malah kita tuh malah psikiater harus memiliki kemampuan untuk bisa membantu pasien mengambil keputusan mereka ya dok ya. Betul. Oke. Terus enaknya juga jadi psikiater tuh malah bisa mereschedule ya dok, kayak gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kelima dok. Jadi kalau pertanyaan yang kelima nih dok, keterampilan apa yang harus dimiliki spesialis kesehatan jiwa yang tidak ada di spesialis lainnya dok? Ya, keterampilannya adalah keterampilan mewawancara dan mengobservasi ya. Jadi wawancara itu artinya kita harus tahu kekuatan kata-kata, the power of word ya. Jadi itu adalah senjata kita, kayak misalnya dokter bedah senjatanya adalah pisau bedah gitu ya. Jadi wawancara itu diperlukan ketika kita mewawancara pasien, kita juga melakukan psikoterapi. Nah, yang berbeda dari dokter dokter lain itu tidak punya kemampuan psikoterapi gitu. Dokter lain bisa memberikan obat-obat antipsikotik atau obat cemas, anti anxiety, antidepresan bisa ya, walaupun diatur tidak boleh lama ya, ada waktunya. Tapi tidak bisa melakukan psikoterapi. Psikoterapi itu adalah keahlian dari psikiater. Oleh karena itu, kalau mau jadi psikiater harus pintar berkata-kata. Artinya kita harus tahu nih, keyword-nya dari pasien kita itu apa? Apakah misalnya keyword-nya dia itu emosi, dia marah, walaupun tidak dikatakan gitu ya, kita tahu bahwa dia itu marah gitu misalnya ya. Nah itu yang kita klarifikasi dan kita bisa memberikan
frame bahwa kamu itu sedang marah loh gitu. Sehingga dia ngerti bahwa dia sekarang sedang berusaha untuk mengelola marah dan kita mau membantunya gitu. Jadi yang tidak dipunyai oleh orang lain itu adalah ya itu tadi kekuatan kata-kata dalam psikoterapi. Oke, terima kasih Dokter Vera. Jadi kesimpulannya tuh kalau misalkan dokter spesialis kesehatan jiwa tuh penting untuk memiliki keterampilan wawancara dan juga observasi ya dok. Dan juga perbedaan dengan spesialis kedokteran yang lain tuh kalau dokter spesialis kesehatan jiwa itu bisa melakukan psikoterapi ya dok. Ya. Oke, lanjut nih dok ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ke-6. Jadi untuk prospek kerja nih dok, prospek kerja dokter spesialis kesehatan jiwa di masa sekarang dan masa depan tuh gimana sih dok? Terlebih lagi saat ini tuh banyak sering disebut ada masa romantisasi depresi. Nah masa romantisasi depresi itu apa ya dok? Gitu dok. Ya. Saya juga baru dengar tuh kata-kata itu ya, romantisasi depresi. Yang saya tangkap tuh banyak sekarang orang-orang meluapkan atau mengekspresikan perasaannya, emosinya ke media sosial. Apakah betul seperti itu? Iya dok, seperti itu. Ya, jadi ini adalah kesempatan bagi kita ya, bagi seorang psikiater. Karena ternyata tidak lagi menjadi stigma bagi masyarakat untuk mengemukakan tentang kondisi mental mereka. Kalau dulu kan takut ya, takut nanti disingkirkan atau dikucilkan oleh teman atau diejek seperti itu. Sekarang ini makin terbuka gitu. Artis-artis pun membukakan diri bahwa mereka tuh ada yang depresi, ada yang bipolar gitu ya. Sehingga banyak pasien-pasien itu tidak merasa sendiri lagi, sudah hampir normal gitu ya. Oh banyak kok orang lain seperti saya gitu. Nah, ini adalah kesempatan bagi psikiater untuk bisa menolong mereka, ya, menolong mereka. Apalagi sekarang zaman telemedicine, masa pandemi, ini satu keuntungan buat psikiater ya, bukan berarti pemeriksaan fisik tidak bisa, tapi pemeriksaan fisik kan bisa kita lakukan misalnya, kamu punya termometer nggak? Coba diukur suhunya, karena kita harus menyingkirkan gangguan organik ya, gangguan mental organik, misalnya apakah ada tifoid, apakah ada apa namanya CA gitu ya yang bisa menimbulkan gangguan mental, tapi yang kita ingat itu khusus untuk pasien-pasien yang memiliki gangguan mental pada masa akut ya. Artinya pasien-pasien yang terjadinya itu spontan, tiba-tiba, itu harus hati-hati. Kita harus menyingkirkan gangguan mental organik dengan cara menanyakan apakah ada riwayat sakit kepala, apakah ada demam, seperti itu ya. Tentu kalau misalnya ada demam, kita tanyakan tentang demam dan juga kalau bisa kita minta dia untuk mengukur suhunya, seperti itu. Nah, kalau misalnya mereka bebas dari gangguan mental organik, tentu itu fungsional ya. Jadi kita bisa lebih bebas bercerita ataupun mengajak mereka untuk berkonsultasi, wawancara mereka cukup dengan telemedicine karena dengan telemedicine ini kita bisa mengobservasi wajah mereka, apakah mereka memang murung ya, apakah mereka ada kemarahan, hostile, ataukah mereka gembira ya, euforia misalnya, kelihatan kan ya, wajahnya seperti apa, tidak ada semangat misalnya. Jadi ini adalah keuntungan, bagi, psikiater. Kalau dokter lain mungkin harus memeriksa fisiknya gitu ya, telemedicine itu agak sulit, tapi kalau, psikiater, telemedicine itu merupakan satu kesempatan. Jadi saya misalnya sekarang ini saya tidak praktek di Hermina, cukup dengan telemedicine saya berada di rumah, difasilitasi oleh Hermina untuk bisa direkam oleh mereka dan juga pasiennya ada di rumah gitu. Kita tidak takut, apalagi saya akan ada komorbid ya. Jadi saya menghindari untuk tatap muka dengan pasien karena memang pasien-pasien psikiatri
banyak bicara ya. Maksudnya kita itu memerlukan waktu untuk interaksi dalam komunikasi, dan seringkali mereka lupa untuk tetap memakai maskernya. Jadi sering menurunkan maskernya seperti itu karena mereka merasa tidak jelas apa yang mereka sampaikan, padahal kan jelas. Tapi ya kita selalu mengingatkan, Pak, dipakai lagi maskernya. Ya kalau terus-menerus kita juga nggak enak ya. Nah, itu kan bahaya untuk psikiater. Oleh karena itu lebih aman dengan telemedicine. Seperti itu. Jadi ke depannya itu stigma itu mudah-mudahan sudah tidak begitu menonjol ya, sehingga banyak pasien yang akan datang ke psikiater gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Vera. Jadi malah di masa pandemi ini psikiater diuntungkan ya dok, karena bisa melalui telemedicine dan bisa melalui video tanpa harus tatap muka langsung gitu ya dok. Oke, ini untuk pertanyaan yang terakhir nih dok. Apakah dokter ada pesan untuk mahasiswa kedokteran yang ingin menjadi dokter spesialis kesehatan jiwa dok? Ya, satu lagi tadi yang harus dimiliki oleh psikiater adalah kemampuan mendengar dengan aktif ya, artinya active listening. Active listening itu berarti kita mendengarkan tapi kita tahu apa yang harus kita tanyakan gitu. Apa yang menjadi masalah pasien kita. Jangan membiarkan pasien bercerita dari awal sampai pulang, nggak mungkin gitu ya, pasiennya psikiaternya manggut-manggut aja ya, nggak gitu maksudnya. Tapi ketika kita mendengar, kita tahu clue-clue apa yang harus ditanyakan lebih lanjut, sehingga kita mendapatkan gejala-gejala, simptom, dan kita bisa menegakkan diagnosis untuk bisa memberikan tata laksana kepada mereka. Ya, jadi active listening itu sangat penting. Oleh karena itu, apabila ada adik-adik yang tertarik untuk menjadi psikiater dari sekarang, harus melatih untuk menjadi pendengar yang aktif ya, yang bisa menjadi peer counselor ya. Jadi kalau misalnya ada teman-temannya yang bermasalah, tidak menghakimi, tidak menjudge mereka ya, tapi belajar menjadi teman. Tidak harus bertanya, mungkin menunjukkan bahwa saya hadir untuk kamu gitu ya. Saya siap menolong kamu. Apa yang bisa saya bantu? Itu mungkin latihan-latihan kecil yang bisa dilakukan dari sekarang. Kemudian juga berlatih untuk empati ya. Empati itu artinya kita bisa meraba-rasakan apa sih yang dirasakan orang lain gitu. Kadang-kadang memang kita merasa bahwa pasien-pasien kita itu kok lebay banget sih, ini aja kok nggak bisa gitu ya. Tapi kan setiap orang tuh beda-beda. Jadi kita harus tahu bahwa dia tidak sama dengan saya. Kalau saya seperti itu mungkin dalam keadaan itu mungkin saya bisa, tapi dia dengan latar belakang dari kecil seperti apa, ya berbeda mungkin caranya untuk menyelesaikan masalah atau menghadapi masalah. Oleh karena itu kita belajar untuk empati. Empati artinya bukan simpati ya. Kalau simpati itu kita ikut terus dia nangis kita jadi nangis gitu ya. Tapi kita empati, cukup meraba rasakan oh dia nangis ya, dia sedih. Dan kalau dia sedih apa yang dia butuhkan gitu ya. Kemudian juga yang saya mau titip adalah kalau mau jadi psikiater itu sekarang ini harus punya semangat yang tinggi untuk belajar karena tidak mudah ternyata sekarang ya untuk menjadi psikiater itu. Kalau zaman saya itu mudah ya karena tidak banyak kasus juga barangkali ya. Sekarang itu banyak kasus-kasus yang tidak ada dulu sebelumnya, tidak banyak dulu. Misalnya gangguan kepribadian borderline, ya sekarang itu banyak orang yang self harm. Saya juga bingung kenapa anak-anak muda sekarang banyak yang self harm gitu ya. Eh, Mungkin saja dengan perubahan-perubahan zaman ya, terlalu mudah untuk mendapatkan sesuatu, kemudian ada konflik-konflik keluarga sehingga tidak terperhatikan, itu semuanya juga bisa memicu ya terjadinya gangguan-gangguan psikiatri. Juga bullying-bullying yang bertebaran gitu ya. Kalau zaman dulu mungkin tidak seberat sekarang gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan bahwa sekarang menjadi psikiater itu cukup susah ya, cukup susah. Sekarang aja misalnya
baru kemarin ya penerimaan calon PPDS itu dari 16 yang mendaftar, kita hanya menerima 5 atau 6 ya. Jadi banyak sekali saingannya, oleh karena itu harus banyak belajar. Tetap semangat, belajar yang baik, agar bisa menjadi psikiater. Barangkali begitu, Karisa. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Vera. Jadi intinya kalau mau jadi psikiater, mulai dari sekarang nih semangat untuk belajarnya tinggi dan juga mulai dari sekarang melatih menjadi pendengar yang aktif dan juga melatih rasa empati. Bisa dimulai dari teman-teman ya, Dok, ya, dari teman-teman terdekat. Kalau misalkan teman-teman kita ada masalah, kita melatih menjadi pendengar yang aktif dan juga berempati ya, Dok, ya. Ya, Nah, betul. nggak kerasa nih, Dok, udah beres semua pertanyaannya. Dari 30 menit ngobrol bareng sama Dokter Vera, banyak banget yang aku pribadi bisa ambil pelajarannya.